Hati semua orang di benteng menegang ketika mereka melihat Xiaoyan yang sesaat jatuh dalam kerugian. Pertarungan Medusa dengan Yan Luotian telah memasuki tahap yang sangat panas. Jika Xiaoyan tidak dapat memblokir tiga sesepuh Mulan saat ini, kemungkinan efeknya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Jia Xingtian dan yang lainnya sedikit mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka sangat jelas tentang taktik Xiaoyan. Kekuatan teratai api yang tidak biasa yang menyebabkan bahkan Yun San diledakkan sampai titik di mana dia kehilangan kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Jika Xiaoyan menciptakan benda ini, kemungkinan elit Dozong akan menderita kerugian yang cukup besar saat menghadapinya. Yue Mei di samping menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar mereka berbicara. Dia tidak mengerti Xiaoyan. Oleh karena itu, dia tidak jelas tentang taktik apa yang dimiliki Xiaoyan. Yang dia lakukan hanyalah menonton pertempuran sebelumnya di mana Xiaoyan jelas-jelas dirugikan. Jika ini berlanjut untuk beberapa waktu, sepertinya Xiaoyan akan terluka. Orang ini memang terlalu memaksakan dirinya. Yue Mei diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Senyuman pahit juga muncul di wajahnya. Setelah mengobrol sebentar dengan beberapa orang di benteng, dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke dua medan pertempuran di langit yang akan menentukan nasib kekaisaran Jiama. Sayap di punggung Xiaoyan mengepak dan tubuhnya tergantung di langit. Sebuah cahaya dengan cepat melintas di matanya yang hitam pekat. Setelah beberapa penyelidikan yang dia buat sebelumnya, dia telah menemukan bahwa sepertinya hanya satu dari mereka bertiga yang dapat menyerang pada satu waktu. Aura orang ini juga akan dinaikkan ke titik di mana ia bisa bersaing dengan Dozong pada saat itu juga. Dengan kata lain, itu berarti 3-Beast Savage Skill yang mereka latih bertiga menggabungkan kekuatan mereka bertiga bersama untuk mencapai kelas Dozong. Kekuatan Dozong semacam ini hanya bisa digunakan oleh satu orang. Saat orang ini menggunakannya, kekuatan dari dua orang lainnya pasti akan menurun. Metode Qi semacam ini mirip dengan situasi di mana kekuatan dua orang yang tersisa untuk sementara diberikan kepada orang ketiga, memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan kelas Dozong. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Jika ini benar-benar masalahnya, metode Qi mereka ini mungkin dipaksa untuk mengungkapkan kelemahan yang cukup besar selama dia menghindari orang sekelas Dozong dan memanfaatkan situasi untuk menyerang dua lainnya. Tubuh Xiaoyan berhenti sejenak. Namun, ketiga sesepuh Mulan tidak memberinya banyak waktu untuk mengatur napas. Tetua berkepala harimau itu sekali lagi bergerak dan tiba-tiba bergegas keluar. Raungan harimau yang dalam dan rendah dipancarkan dari mulutnya dan cahaya berwarna darah semakin pekat. Elder berkepala harimau mengepalkan tinjunya dan cahaya berwarna darah melonjak. Ini segera diaglomerasi menjadi cakar harimau energi yang sangat tajam. Cakar harimau memotong udara kosong dan meninggalkan bekas luka samar. Bocah, pergi dan mati? Elder berkepala harimau itu meraung dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Dia muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap, dan cakar harimau tajamnya tampak sangat aneh di bawah pewarna energi berwarna darah. Tangannya gemetar dan cakar harimau mencengkeram tenggorokan Xiaoyan dengan kejam. Dari penampakan momentumnya, kemungkinan Xiaoyan akan mati di tempat jika dia ditangkap olehnya meskipun memiliki perlindungan dari Glazed Lotus Core Flame. Mata Xiaoyan sedikit menyusut saat dia mengamati cakar harimau itu dengan cepat membesar. Cahaya perak di bawah kakinya tiba-tiba berkedip dengan cara yang aneh dan tubuhnya juga sedikit bergetar. Qi. Cakar harimau mengandung kekuatan yang tak tertandingi saat menerjang ke depan. Itu segera meraih tenggorokan Xiaoyan dengan keras di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget di benteng. Namun, darah segar yang diharapkan tidak muncul meski tenggorokan Xiaoyan dipukul. Sebaliknya, cakar itu melewatinya. Tatapan kaget di benteng itu akhirnya menghela nafas lega setelah melihat ini. Sebuah bayangan. Tetua berkepala harimau mengeluarkan seruan setelah cakar harimau melewati sosok itu. Dia segera mengeluarkan tawa dingin saat kakinya tiba-tiba dan dengan keras menendang ke arah bagian tertentu dari udara tanpa membalikkan tubuhnya. Bang! Kaki itu mengandung kekuatan yang kuat karena diayunkan dengan kuat ke bagian tertentu di udara. Sosok hitam segera melintas saat terbang kembali setelah ditendang oleh kekuatan yang kuat ini. Elder berkepala harimau itu menoleh. Tatapannya dipenuhi dengan haus darah saat dia melihat Xiaoyan yang terbang kembali, hanya untuk terkejut. Dia bisa dengan jelas melihat senyum dingin di wajah pemuda ini.
Mata tetua berkepala harimau itu bergerak setelah hatinya menjadi terkejut sejenak. Dia menyadari bahwa arah di mana Xiaoyan menarik kembali adalah tempat penatua berkepala singa diposisikan dalam formasi. Selama sepersekian detik ini, Xiaoyan telah meminjam momentum dari tendangan elder berkepala harimau ini dan langsung melintas ke depan elder berkepala singa ini. Dia mengepalkan tinjunya dan urat hijau di tangannya dengan cepat mengembang seperti cacing sebelum dengan kejam menyerang ke depan. Ledakan oktan. Teriakan rendah dan dalam terdengar saat tinju Xiaoyan menghantam area jantung pria berkepala singa itu dengan cara seperti kilat. Namun, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah saat dia baru saja hendak menyerang. Ini karena dia menemukan bahwa aura kelas elit Dozong tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh penatua berkepala singa. Bang! Tinju Xiaoyan membawa aura yang kuat saat menghantam dada elder kepala singa. Dada yang terakhir perlahan-lahan runtuh dengan busur yang menakutkan. Tatapan elder berkepala singa itu gelap dan dingin saat dia melihat Xiaoyan di depannya, yang ekspresinya sedikit berubah. Dia tersenyum sinis saat dia segera menamparkan perut kecil Xiaoyan. Kekuatan menakutkan melonjak ke segala arah dengan cara seperti banjir dari tempat di mana peti itu runtuh. Bang! Kekuatan menakutkan melonjak liar dari lengan Xiaoyan. Itu menyebabkan lengan bajunya benar-benar pecah. Tubuhnya juga sekali lagi terbang dengan cara seperti kilat seolah-olah mengalami pukulan berat. Ketika Xiaoyan menderita luka serius dan dipaksa kembali lagi, suasana hati semua orang di benteng juga tegang lagi. Sebaliknya, massa kulit hitam yang membentuk pasukan aliansi memancarkan sorakan yang memekakkan telinga. Xiaoyan mengepakkan sayap api di belakangnya dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Pandangan serius muncul di matanya. Misterius Tribis Savage Skill ini tampaknya telah melampaui ekspektasinya. Bocah, sepertinya kamu telah melihat sesuatu. Tetua berkepala harimau berdiri di langit dan dengan dingin tertawa ketika mereka bertiga sekali lagi mengepung Xiaoyan. Dia secara alami dapat merasakan bahwa Xiaoyan dengan jelas meminjam kekuatannya untuk mendekati salah satu dari dua lainnya. Dari kelihatannya situasinya, Xiaoyan sepertinya tahu bahwa keterampilan tiga binatang buas hanya dapat digunakan oleh satu orang untuk memiliki kekuatan Dozong. Tribis Savage Skill adalah salah satu metode ki paling mendalam di lembah Mulan kami. Bagaimana mungkin pantas dipuji jika itu begitu mudah diatasi? Meskipun metode ki ini hanya dapat memungkinkan satu orang untuk memiliki kekuatan Dozong, ketiga esensi kami telah sepenuhnya bergabung bersama. Hanya dengan pikiran, kekuatan kelas Dozong dapat ditransfer ke tubuh orang lain dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatanmu itu masih jauh dari bisa melampaui kecepatan transfer kekuatan ini. Penatua berkepala singa menepuk dadanya dan mengejek. Hal-hal ini tidak dianggap rahasia. Siapapun yang bertukar pukulan dengan mereka akan bisa merasakannya secara bertahap. Oleh karena itu, membicarakannya tidak akan menimbulkan masalah. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ketiga orang ini telah mempraktikkan Tribis Savage Skill sampai puncaknya. Mereka mampu mentransfer kekuatan di antara mereka sendiri sesuka hati. Jika seseorang tidak berhasil menangkap mereka sepenuhnya lengah, seseorang harus mampu menghadapi kekuatan kelas Dozong yang menakutkan itu secara langsung, tidak peduli yang mana dari ketiganya yang mereka hadapi. Namun, ketiga orang ini juga bukan orang lemah biasa. Meskipun Xiaoyan telah menggunakan gerakan 3000 petir, dia masih mengalami kesulitan untuk keluar dari akal sehat mereka. Agak sulit untuk membuat mereka lengah. Tiga sesepuh Mulan, apa yang kamu lakukan? Sedikit Do Huang benar-benar menghabiskan banyak waktu Anda? Raungan marah tiba-tiba terdengar di kejauhan sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan. Ketika dia menoleh, dia bisa melihat bahwa orang yang berteriak itu telah dirugikan dalam menghadapi serangan ganas Medusa. Mengapa kamu meratap? Orang kecil ini juga bukan ahli Do Huang biasa. Kemampuannya untuk menahan pukulan sangat kuat. Penatua berkepala harimau itu mengerutkan alisnya sementara dia menggerakkan bibirnya dan berbicara di dalam hatinya. Namun, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Mata merah cerah itu menatap Xiaoyan dengan saksama sementara suaranya terdengar kedua temannya, cepat selesaikan dia. Iya, dua sesepuh lainnya menganggukkan kepala mereka sementara kemerahan cerah di mata mereka juga semakin padat. Energi merah darah yang menutupi tubuh mereka juga menjadi lebih kuat. Xiaoyan menghela nafas panjang saat dia merasakan aura ketiga orang itu. Dia segera menutup matanya perlahan.
Ketika dia melakukannya, cahaya berwarna perak yang sangat cerah tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. Cahaya ini dengan cepat menyebar dan membungkus seluruh tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka saat cahaya menyebar. Namun, pupil hitam pekatnya tiba-tiba berubah menjadi berwarna perak yang tampak sangat aneh. Gerakan 3000 petir, 3000 petir. Kedua mata Xiaoyan berubah saat tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Bayangan jejak tangannya terbang di sekitar sebelum tiba-tiba menjadi diam beberapa saat kemudian. Tubuhnya juga bergetar hebat. Dua cahaya berwarna perak yang sangat mirip dengan Xiaoyan mulai terpisah dari tubuhnya di bawah ekspresi yang berubah dari 3 sesepuh Mulan. 3000 petir? Alam tertinggi dari gerakan 3000 petir. Xiaoyan akhirnya melepaskan teknik ketangkasan kelas D ini ke tingkat puncaknya setelah mencapai kelas Do Huang. Setelah dua gambar berwarna perak muncul, ketiga individu itu terpisah menjadi 3 arah. Mereka masing-masing menembak secara eksplosif ke arah salah satu dari 3 tetua Mulan. Wajah ketiga sesepuh Mulan akhirnya berubah menjadi sangat jelek pada saat ini ketika mereka melihat ketiga sosok itu, tidak dapat membedakan antara tubuh yang sebenarnya dan bayangan setelahnya. Bab 764, Penipuan. Pemandangan yang tiba-tiba terjadi di langit ini juga menarik perhatian banyak sekali tatapan di bawah. Banyak keributan bergema di semua tempat. Hai Bodong agak tertegun saat dia melihat cahaya berwarna perak yang tiba-tiba terbelah menjadi 3 sosok manusia. Dia berseru beberapa saat kemudian, "Mengapa kita belum pernah melihat keterampilan anak kecil ini sebelumnya?" Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan keseriusan sementara dia berkata dengan sedikit ragu, "Sepertinya ini adalah ketangkasan Do skill yang sering dia gunakan. Namun, tampaknya level yang bisa dia kendalikan telah meningkat. Sepertinya ini seharusnya karena dia telah maju ke kelas Do Huang." Petik 2. Ketiga sosok cahaya ini, dapatkah ada di antara Anda yang mengidentifikasi tubuh yang sebenarnya? Mata Fama menatap tajam ketiga sosok cahaya berwarna perak di langit dan bertanya dengan senyum pahit. Dia menemukan bahwa meskipun telah melepaskan persepsi spiritualnya hingga batasnya, dia masih tidak dapat mengidentifikasi mana dari 3 sosok cahaya ini yang merupakan Xiaoyan yang sebenarnya. Jia Xingtian dan Hai Bodong bertukar pandangan satu sama lain ketika mereka mendengar ini sebelum mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Skill agility ini benar-benar tidak biasa. Bukankah itu sama dengan memiliki 2 avatar tambahan jika digunakan dengan cara ini? Selama tubuh asli ini tetap tersembunyi di dalam mereka, jika seseorang harus bertarung dengan yang lain, seseorang pasti bisa melepaskan serangan yang akan membuat pihak lain lengah. Ketiga orang itu bertukar pandang sebelum menamparkan bibir mereka dan berseru. Orang ini tampaknya memiliki jumlah kartu truf yang tidak pernah berakhir. 3 sesepuh Mulan di langit menyaksikan 3 sosok cahaya berwarna perak yang melesat. Ekspresi mereka akhirnya berubah serius. Sama seperti kelompok Hai Bodong, mereka tidak dapat mengidentifikasi yang mana dari 3 sosok cahaya ini adalah Xiaoyan. Seorang anggota keluarga mengetahui masalah dalam keluarga. 3 klan Mulan secara alami sangat jelas tentang kelemahan terbesar dari metode Qi mereka ini. Itu karena mereka akan kesulitan bertarung dengan banyak orang. Jika mereka bertarung dengan banyak orang, mereka tidak akan punya cukup waktu untuk mentransfer kekuatan mereka. Meskipun satu-satunya lawan mereka hari ini adalah Xiaoyan, yang mengira dia bisa membentuk 2 sosok cahaya yang tidak bisa dibedakan dengan aslinya. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan 3 sesepuh Mulan jatuh ke dalam dilema. 2 dari 3 sosok cahaya adalah ilusi sementara 1 adalah orang yang sebenarnya. Jika mereka secara acak melakukan manuver yang menggabungkan kekuatan Douzong, kemungkinan 1 orang akan benar-benar menghadapi serangan liar dan kekerasan Xiaoyan jika ada kesalahan. Meskipun itu masalah instan, momen sudah cukup untuk mengubah pemenang dan yang kalah dalam hal kelas mereka. Cahaya berwarna perak di mata ketiga orang itu dengan cepat meluas. Itu menari di wajah 3 orang yang tampak sangat mudah berubah. Semuanya, hati-hati. Manuver kekuatan sendiri jika Anda menemukan tubuh yang sebenarnya. Tetua berkepala harimau mengatupkan giginya dan berteriak dengan keras pada saat yang genting ini. Ketidakpastian pada saat ini akan menyebabkan mereka benar-benar dirugikan.
Jika seseorang melakukan pengamatan yang cermat, seseorang mungkin dapat melihat beberapa celah dalam keterampilan ketangkasan Xiaoyan yang tidak biasa, dan melepaskan pukulan fatal pada saat itu. Dua sesepuh Mulan lainnya juga mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mata mereka gelap dan serius saat mereka melihat dua sosok cahaya yang dengan cepat melintas. Tatapan mereka berkedip saat mereka berulang kali berusaha menemukan beberapa celah yang akan diungkapkan oleh sosok cahaya. Ketiga sosok cahaya itu tiba dengan tiba-tiba sementara mata ketiga orang ini berkedip-kedip. Cahaya perak yang kuat tidak hanya menyebabkan penglihatan mereka terhalang, tetapi juga menyebabkan hati mereka tenggelam. Mereka menemukan bahwa ketiga sosok cahaya itu secara samar-samar menekan kekuatan yang melonjak. Sosok cahaya berwarna perak itu semakin dekat, tetapi sosok tetua berkepala harimau tidak bergerak. Matanya menatap tajam ke sosok ringan itu. Matanya menyusut sedikit pada saat tertentu. Mungkin itu karena matanya sangat fokus, tetapi dia tiba-tiba menemukan sosok cahaya ini tiba-tiba berfluktuasi. Lapisan cahaya perak cerah itu sedikit melemah. Saat itu melemah, matanya secara tidak sengaja melihat wajah dingin dan tegas yang tersembunyi di dalam cahaya perak. Pandangan sekilas ini segera menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh orang berkepala harimau itu terbuka. Matanya dengan cepat berbinar. Meskipun dia telah melihat wajah di dalam cahaya perak, dia tidak berani memastikannya. Mungkin disengaja di pihak lain dengan tujuan menarik kekuatan Dozong itu ke arahnya. Pikiran ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, dia melihat senyuman pekat dan dingin yang sedikit terangkat di wajah itu. Itu benar-benar dia. Pikiran Elder berkepala harimau tiba-tiba meledak ketika dia melihat wajah yang sedikit mirip manusia. Dia berhenti memiliki keraguan di dalam hatinya saat segel di tangannya bergerak. Kekuatan Dozong yang tersisa di antara mereka bertiga bergabung ke dalam tubuhnya seperti kilat. Bocah, keluar dan mati? Ekspresi buas melonjak di wajah Elder berkepala harimau saat dia merasakan energi di dalam tubuhnya yang tiba-tiba melonjak. Tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh saat darah bercahaya dengan cepat menggumpal di tinjunya. Dalam sekejap mata, ia diaglomerasi menjadi kepala harimau besar yang terbuat dari energi. Mulut harimau melebar dan bau menyengat menyerbu. Taring tajam itu tampaknya memiliki energi yang tak terbatas. Apapun yang digigitnya akan langsung berubah menjadi bubuk. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya fokus pada pertempuran ini. Ketika mereka menyadari bahwa aura tetua berkepala harimau telah melonjak, mereka mengerti bahwa dia telah mengambil kekuatan itu. Oleh karena itu, banyak tatapan berkumpul pada sosok cahaya berwarna perak di depannya. Jika pukulannya mengenai sasarannya, Xiaoyan pasti akan terluka parah di tempat terlepas dari seberapa keras kepala dia. Hati Hai Bodong dan yang lainnya di benteng telah diangkat ke tenggorokan mereka saat ini. Cukup banyak orang yang berhenti bernapas dan wajah mereka menjadi merah padam. Pukulan dari Elder berkepala harimau ini telah menarik perhatian semua orang pada saat ini. Pukulan ganas Elder berkepala harimau akhirnya membawa kekuatan yang datang dari segala arah saat itu dengan keras menghantam sosok cahaya berwarna perak di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Suara rendah dan dalam dari daging yang bertabrakan tiba-tiba bergema di langit pada saat ini. Wajah orang yang tak terhitung jumlahnya langsung memutih. Apakah Xiaoyan benar-benar dipukul? Tinju besar berkepala harimau itu dengan keras menghantam cahaya perak. Ketika suara rendah, dalam, dan teredam muncul, wajah kepala harimau tetua tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Suaranya menjadi agak tajam karena kecemasannya. Hati-hati, ini palsu. Dia buru-buru mengeluarkan kekuatan Dozong di dalam tubuhnya saat itu juga ketika teriakan tajam itu terdengar. Dengan cara ini, dua rekannya yang lain bisa segera mendapatkan kekuatan saat mereka perlu menggunakannya. Ekspresi dua sesepuh lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar jeritan tajam. Penatua berkepala beruang adalah yang pertama bereaksi. Dia menyerap kekuatan Dozong, yang berenang seperti kilat di antara mereka bertiga, ke dalam tubuhnya saat sosok perak hendak mendekati tubuhnya. Ci! Tinju itu mengenai sosok cahaya dan ekspresi Elder berkepala beruang sekali lagi berubah. Dia berbicara dengan marah, kakak ketiga, hati-hati. Ini juga palsu. Tubuh aslinya ada di sisimu. Petik 2. Wajah Elder berkepala singa terakhir berubah menjadi sangat jelek saat raungan dipancarkan.
Ini karena sosok cahaya berwarna perak sudah berada dalam jarak dekat dan tidak memungkinkan dia untuk bereaksi. Pada saat dia merasakan kekuatan Dozong memasuki tubuhnya, sosok cahaya itu dengan keras menabrak tubuhnya di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatannya. Bang! Ledakan seperti guntur bergema di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Gelombang api yang menakutkan segera menyapu. Guk! Sosok manusia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar dengan liar begitu gelombang api menyapu langit. Setelah itu, sosok itu segera menjadi seperti burung dengan sayap patah saat jatuh ke tanah. Seluruh medan pertempuran telah benar-benar sunyi pada saat ini ketika mereka melihat sosok yang jatuh. Ini terutama ketika tatapan mereka tertuju pada kepala orang ini. Kepala mereka segera mendengung dan meledak. Ini karena orang yang terluka parah bukanlah elder berkepala singa yang diharapkan semua orang atau elder berkepala beruang, yang menyerang kedua, tapi elder berkepala harimau pertama yang jelas-jelas menyerang tapi gagal menyerang berwarna perak itu. Sosok ringan. Kebodohan berlanjut sejenak sebelum tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser. Setelah itu, semua orang bisa melihat seorang pemuda berjubah hitam yang terengah-engah di langit. Armor api di area dada yang terakhir telah benar-benar pecah. Jejak telapak tangan berkepala harimau berwarna merah cerah muncul di dadanya. Apalagi, jejak sisa darah tergantung di sudut mulutnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya termasuk dua tetua Mulan yang tersisa membosankan ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang terengah-engah ini. Badai kejutan melonjak di dalam hati mereka. Di antara tiga sosok berwarna perak, orang yang menyerbu ke arah tetua berkepala harimau adalah tubuh yang sebenarnya. Dua sisanya adalah ilusi. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar akan mengambil risiko menerima pukulan dan menggunakan metode yang tidak disadari orang lain untuk menipu penatua berkepala harimau. Setelah itu, dia tiba-tiba mengungkapkan tubuhnya ketika kekuatan Dozong telah tersebar untuk melepaskan pukulan fatal. Dua sosok cahaya ilusi telah menjadi umpan yang menyebabkan kekuatan Dozong diserap oleh dua orang yang tersisa. Rencana seperti itu memang dalam. Dengan mampu memikirkan metode menghadapi musuh dalam waktu sesingkat itu, harus dikatakan bahwa pengalaman pertempuran orang ini benar-benar menakutkan. Dibandingkan dengan penampilan kaget dari orang-orang yang tersisa, hati kedua sesepuh Mulan benar-benar dingin. Mereka jelas mengerti bahwa mereka masih memiliki kepercayaan diri bahkan ketika Xiao Yan telah berpisah menjadi tiga dan menuju mereka. Dengan kecepatan transfer kekuatan Dozong, mereka masih bisa mentransfernya ke dua lainnya pada saat Xiao Yan muncul. Dengan kata lain, mereka masih memiliki kesempatan lain bahkan jika salah satu dari mereka membuat kesalahan. Itu seperti bagaimana elder berkepala harimau masih punya waktu tersisa untuk mentransfer kekuatan Dozong ke elder berkepala beruang setelah menggunakannya. Dengan menghitungnya dengan cara ini, mereka memiliki 2 dari 3 peluang untuk menangkap Xiao Yan. Sebaliknya, Xiao Yan hanya memiliki 1 dari 3 peluang untuk benar-benar melepaskan serangannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan menerima pukulan itu dan menggunakan keterampilan ketangkasan misteriusnya untuk menipu penatua berkepala harimau. Setelah itu, dia melepaskan serangan yang benar-benar fatal ketika kekuatan Dozong diserap oleh 2 orang lainnya. Meskipun dia telah membayar harga untuk terluka kali ini, dia dapat secara serius melukai elder berkepala harimau. Selanjutnya, 2 sesepuh Mulan yang telah kehilangan 3B Savage Skill, hanyalah ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Meskipun mungkin ada 2 dari mereka yang tersisa, tingkat ancaman mereka telah sangat menurun dari bagaimana Xiao Yan melihatnya. Jika seseorang mendeskripsikannya secara detail, pemenang dari medan pertempuran ini telah diputuskan. Bab 765, Tangisan Elang. Hai Bodong dan semua orang di benteng tercengang cukup lama sebelum mereka menghela nafas lega. Tangan mereka mengusap dahi mereka hanya untuk menemukan bahwa itu berlumuran keringat dingin. Anak kecil ini, dia terlalu sembrono. Hai Bodong menelan seteguk air liur dan berbicara dengan rasa takut yang masih tersisa di dalam dirinya. Jia Xingtian tertawa getir saat dia berkata, kapan dia tidak melebihi harapan orang lain ketika dia muncul? Kaum muda sekarang memang memiliki sikap berjuang, jika itu aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Petik 2. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menghela nafas lega saat ini.
Tubuhnya yang tegang sepertinya menjadi lemah saat dia bersandar di punggung kursi dan menghela nafas. Pertempuran hari ini akhirnya diselesaikan. Hai Bodong dan beberapa orang lainnya menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Alasan ketiga Mulan Elder menakutkan adalah karena mereka sebanding dengan elit Dozong ketika mereka bergandengan tangan dan menggunakan 3-Beast Savage Skill. Namun, salah satu dari tiga sesepuh terluka parah oleh Xiaoyan. Secara alami, sulit bagi mereka untuk menggunakan 3-Beast Savage Skill untuk kemampuan maksimalnya. Setelah satu efek hilang, dua Mulan Elder yang tersisa hanyalah dua orang di puncak kelas Do Huang. Mereka tidak lagi memiliki modal untuk bertindak sombong. Dengan kekuatan Xiaoyan, pasti akan jauh lebih santai baginya untuk berurusan dengan dua sesepuh di puncak kelas Do Huang dibandingkan dengan seorang elit Dozong meskipun dia telah terluka. Selain itu, poin terpenting adalah bahwa dia tidak hanya menunda ketiga Mulan Elders tetapi dia juga telah melumpuhkan salah satu dari mereka. Dalam hal ini, tidak akan ada lagi orang yang akan ikut campur di medan pertempuran lain antara Medusa dan Yan Luotian. Mengingat kekuatan Medusa, mengalahkan Luo Yantian hanyalah masalah waktu. Setelah tiga sesepuh Mulan dan Yan Luotian gagal hari ini, bahaya yang dihadapi Kekaisaran Magia tidak hanya akan segera lega, tetapi mereka mungkin juga memiliki modal untuk menyebabkan tiga sekte menderita kerugian yang mengerikan. Mata semua orang di benteng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kegembiraan liar ketika mereka memikirkan kedatangan hari itu. Selama 1 tahun ini, mereka telah dipukuli oleh aliansi tiga sekte sampai mereka tidak bisa lagi mengangkat kepala. Jika mereka terus kalah, kehilangan negara dan harapan adalah takdir yang akan dihadapi semua orang. Orang yang telah membalikkan keputusasaan seperti itu adalah pemuda di langit yang berani menggunakan hidupnya untuk terlibat dalam pertempuran habis-habisan. Dia telah menggunakan hidupnya untuk berjudi dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup bagi Kekaisaran Magia. Dia juga telah berjudi dan memenangkan penghindaran akhir di mana setiap orang harus meninggalkan rumah mereka. Tangan halus Yue Mei menutupi bibir merahnya. Pupil ularnya yang memikat berkedip-kedip sambil menunjukkan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Pertarungan secepat kilat sebelumnya telah menarik perhatian banyak orang dan juga telah mengangkat hatinya ke titik tertinggi. Namun, beruntung Xiaoyan akhirnya berdiri dengan sikap pemenang di akhir pertempuran ini, yang dipenuhi dengan pasang surut. Orang ini tidak heran Yang Mulia akan sangat mempercayainya. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Yue Mei bergumam pelan. Matanya mengamati pemuda berjubah hitam di langit yang memiliki bekas darah di sudut mulutnya. Keangkuhan yang seharusnya dimiliki seorang pria muda samar-samar ada di antara alisnya. Fluktuasi yang tidak biasa melonjak di dalam hati Yue Mei. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda saat itu, yang dikejar olehnya sampai dia terpaksa melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, sebenarnya telah menjadi pemilik faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiama dan idola yang dihormati di dalam hati. Dari orang-orang Kekaisaran Magia. Kecepatan pertumbuhan ini sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga membuat seseorang terpesona. Medan pertempuran tempat Medusa dan Yan Luotian berada berhenti saat penatua berkepala harimau jatuh dari langit setelah terluka parah. Mata yang terakhir langsung melayang dan ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Dia dengan marah meraung, "Kalian tiga orang tua dari Lembah Mulan benar-benar telah diubah menjadi keadaan seperti itu oleh seorang ahli Do Huang. Bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu akan menghabisinya dalam 10 pertukaran?" Petik 2. Medusa bertindak berbeda dari Yan Luotian yang marah. Sukacita melintas di matanya karena ini. Dia mengangkat pupil cantiknya dan melihat ke arah pemuda berjubah hitam di kejauhan, yang sekarang berdiri dengan tangan di belakangnya. Beberapa kehangatan bersinar di matanya. Pria muda yang bisa dia bunuh dengan mengangkat tangannya beberapa tahun yang lalu telah tumbuh sejauh dia bisa bertarung dengan elit Dozong tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat ini, bahkan seseorang yang sombong seperti Medusa mau tidak mau mengakui bahwa jarak antara Xiaoyan dan dia dengan cepat menyempit dengan kecepatan yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Pada waktu tertentu di masa depan, dia mungkin benar-benar melampauinya. Pada saat itu, menurut aturan tidak resmi yang telah terjadi di antara Medusa selama beberapa generasi, suami dari ratu pasti memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat darinya. Sedikit kemerahan muncul di wajah Medusa yang dingin, acuh tak acuh, dan mempesona ketika dia memikirkan hal ini.
Tampilan bergerak seketika ini menyebabkan Yan Luotian yang marah di sisi berlawanan menelan seteguk air liur dengan keras. Wanita ini, dia bisa dikatakan sebagai iblis yang menyihir bagi seorang pria. Jika kekuatan pihak lain tidak sekuat sebelumnya, dia pasti akan menculiknya dengan paksa apapun yang terjadi. Mata Yan Luotian baru saja berhenti di wajah Medusa sesaat ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan sedingin es tiba-tiba melesat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia melihat bahwa Medusa di seberang sedang menatapnya dengan saksama. Niat membunuh yang padat memenuhi matanya. Jelas, penimbangan lancang Yan Luotian sebelumnya telah membangkitkan niat membunuh Ratu Medusa yang temperamental ini. Yan Luotian segera merasa agak tidak nyaman saat dilihat oleh tatapan seperti ular beracun. Dia baru saja akan bergerak ketika cahaya dingin melesat secara eksplosif, berniat untuk melepaskan kedua matanya. Tinggalkan sepasang mata anjingmu di sini? Yan Luotian sedikit marah saat dia merasakan serangan ganas Medusa. Hati wanita ini memang tidak hanya kejam. Sepertinya dia tidak akan berani tidur di ranjang yang sama dengan ular betina secantik itu, yang membawa racun, bahkan jika dia benar-benar berhasil mendapatkannya. Tubuh Yan Luotian bergerak saat dia menyimpan pikiran ini di dalam hatinya. Meskipun dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingan Medusa, sebagai pemimpin sekte dari sekte Angsa Emas, dia secara alami tidak dapat begitu saja mundur di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Selama Medusa dan Yan Luotian jatuh ke dalam pertempuran sengit lainnya, tetua berkepala harimau, yang jatuh ke tanah, diterima oleh beberapa sinar cahaya terbang di antara pasukan di luar benteng. Setelah itu, mereka buru-buru mundur ke pasukan besar. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh mengamati tetua berkepala harimau yang diterima. Dia merasa agak menyesal. Tidak terduga bahwa Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari aglomerasi dua jenis Heavenly Flame, masih tidak dapat mengambil nyawanya bahkan dengan ledakan yang sangat dekat. Namun, beruntung bahwa Elder menderita luka yang sangat serius meskipun tidak sekarat, dan tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Selain itu, bahkan jika dia berhasil disembuhkan, dia pasti akan menderita gejala sisa yang sulit dihilangkan. Bagaimanapun, Angry Buddha Lotus Flame bukanlah teknik do biasa yang mudah dipikirkan. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya ke atas sebelum akhirnya berhenti di dua sesepuh Mulan di sisi yang berlawanan. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Setelah kehilangan kolaborasi formasi, 3-Beast Savage Skill jelas mulai mengalami diskon besar. Dalam waktu sesingkat itu, dua kepala binatang di tubuh sesepuh, yang diaglomerasi dari energi berwarna darah, telah menjadi jauh lebih ilusi. Meskipun kepala binatang itu agak ilusi, ini tidak menghalangi kedua sesepuh untuk melontarkan pandangan kejam ke arah Xiao Yan. Jelas, setelah 3-Beast Savage Skill, mereka dihancurkan oleh bocah kelas Do Huang di depan begitu banyak orang telah menyebabkan mereka kehilangan semua wajah mereka. Ketika mereka kembali ke lembah di masa depan, akan ada beberapa orang yang tidak akan mengatakan apa-apa di depan mereka, tetapi pasti akan diam-diam mengejek mereka di belakang punggung mereka. Semua ejekan yang akan mereka terima ini diberikan oleh pemuda berjubah hitam di depan mereka. Kalian berdua, aku ingin tahu apakah 3-Beast Savage Skill milikmu ini masih efektif setelah kamu kehilangan satu orang? Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat wajah jelek dari dua sesepuh Mulan dan tertawa. Bocah yang hanya tahu beberapa metode yang tidak ortodoks. Anda hanya memiliki keberuntungan sementara. Apa yang bisa dibanggakan? Telapak tangan itu tadi tidak bagus kan? Penatua berkepala beruang mengatupkan giginya saat berbicara. Masih baik-baik saja. Aku bisa bertahan sampai aku menghabisi kalian berdua. Xiao Yan tertawa sembarangan. Cedera kecil ini sangat berbeda dari pertempuran dengan Yun San saat itu. Anak nakal yang sombong. Meskipun kami telah kehilangan satu orang, kami berdua sudah cukup untuk menjatuhkan Anda. Setelah Anda ditangkap, kami akan dengan kejam mengubah semua tulang di tubuh Anda menjadi bubuk dan melihat apakah Anda masih bisa berlari secepat itu. Suara tetua berkepala singa dipenuhi dengan kekejaman. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata kejam ini. Mereka hanyalah dua orang di puncak kelas Do Huang yang cukup kuat. Meskipun mereka sedikit merepotkan dari sudut pandangnya, keduanya tidak bisa dikatakan sulit untuk dihadapi. Wajah Xiao Yan tidak berubah. Doki di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat dan segel di tangannya juga tiba-tiba berubah.
Sidik jari yang rumit meninggalkan banyak bayangan setelah dibalik dan terbang. Kedua sesepuh dari lembah Mulan buru-buru menjadi fokus saat melihat Xiao Yan menggunakan segel tangannya. Setelah menderita kerugian besar sebelumnya, mereka benar-benar akan dianggap bodoh jika meremehkan Xiao Yan lagi. Xiao Yan menyaksikan tindakan kedua pria tua itu dengan senyum dingin. Perubahan segel tangannya menjadi semakin cepat. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menyebabkan kedua orang tua ini menderita jika dia melepaskan keterampilan gunung terbuka dengan seluruh kekuatannya. Li. Tangisan elang yang tajam tiba-tiba bergema di langit tepat saat segel tangan Xiao Yan akan tiba-tiba meletus. Akhirnya, itu bergema di area ini dengan cara yang kuat. Wajah semua orang yang hadir selain Xiao Yan sedikit berubah saat mendengar teriakan elang ini. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di benteng juga berubah menjadi sangat jelek. Bukankah dia sudah sembuh? Mengapa dia muncul lagi? Bab 766, Pemimpin Sekte Racun. Xiao Yan, yang membentuk segel tangan, menjadi sedikit tercengang saat teriakan elang bergema di langit. Alisnya sedikit dirajut saat dia melihat kegembiraan liar di dua wajah sesepuh Mulan yang tiba-tiba muncul. Tatapannya juga mengikuti arah dari mana tangisan elang itu ditransmisikan dan melihat ke atas. Berat, aku ingin melihat apakah kamu bisa mengalahkan elit Dozong lainnya dalam kondisi kamu saat ini? Tatapan Elder berkepala beruang dipenuhi dengan kekejaman saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa dengan cara yang biadab. Xiao Yan tanpa ekspresi, tatapannya hanya menatap langit yang jauh di belakang pasukan aliansi dari 3 kerajaan besar. Sosok besar bergegas ke arah seperti kilat dari arah itu. Sosok itu dengan cepat menembus langit dan akhirnya muncul di depan tatapan semua orang secara tiba-tiba beberapa saat kemudian. Orang dapat melihat bahwa sosok besar itu secara mengejutkan adalah elang berwarna biru yang tenang. Elang besar itu benar-benar warna biru yang tenang. Mulutnya yang besar dan tajam melengkung menjadi lengkungan dingin yang berisi cahaya dingin. Cakar elang besar di bawahnya sangat tajam. Hanya melihat ukuran ini, sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan batu dengan mudah. Tentara 3 kerajaan besar tiba-tiba menjadi gempar ketika elang biru tenang yang sangat besar ini muncul. Beberapa orang berlutut di tanah sambil melihat elang besar yang terbang di atas. Wajah mereka dipenuhi dengan panas yang menyengat. Li. Jeritan elang yang keras dan jelas bergema di tempat itu. Akhirnya membawa angin liar dan muncul di langit. Sepasang besar sayap besar perlahan mengepak dan angin sepoi-sepoi yang dibawanya segera berubah menjadi siklon angin kecil yang menyapu ke segala arah. Elang besar digantung di langit dan tatapan semua orang yang hadir berkumpul di kepala elang itu. Ada sosok cantik anggun berdiri diam di tempat itu. Angin liar di sekitarnya yang bertiup bahkan tidak menyebabkan ujung bajunya mengepak. Wanita itu mengenakan pakaian longgar ungu merah. Di lengan bajunya ada benang ungu emas mahal yang dijahit dengan cekatan, tampak luar biasa mewah. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian adalah rambut panjang seputih salju cerah yang dengan lembut tersebar ke bawah, tampak seperti air terjun perak yang memercik. Wajah wanita itu ditutupi oleh kerudung yang menyembunyikannya dari pandangan. Meskipun wajahnya tampak kabur, itu membuat seseorang penasaran untuk menyelidikinya. Selain itu, hal yang tampak agak aneh adalah mata ungu abu-abunya yang tidak emosional seperti kulit kayu yang layu. Lebih dari separuh pancaran cahaya di langit dengan tergesa-gesa berhenti ketika mereka melihat wanita berambut putih yang sedang berdiri di atas elang besar. Mereka digantung di langit sambil membungkuk dan menyapanya. Salam pemimpin sekte? Wanita berambut putih yang tiba-tiba muncul juga mengguncang medan pertempuran Medusa dan Yan Luotian. Keduanya mundur beberapa langkah setelah tabrakan hebat. Yan Luotian dengan cepat menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Tubuhnya mundur seperti kilat. Saat melakukannya, dia tidak lupa tertawa keras di depan wajah dingin Medusa yang sedingin es. Haha, sangat disayangkan. Meskipun 3 tetua Mulan yang tidak berguna telah gagal, kami masih memiliki pemimpin sekte dari sekte racun. Ini adalah Dozong elit yang bahkan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, nasib kekaisaran magia telah disegel. Petik 2. Wajah Medusa sedingin es. Sepasang murid yang berisi niat membunuh melompat melewati Yan Luotian dan menatap wanita berambut putih di elang besar itu.
Xiao Yan bertukar pandang dengan dua sesepuh Mulan di depannya setelah Yan Luotian menarik tubuhnya. Dia juga berkedip dan mundur. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di dekat elang besar sebelum dengan hati-hati menghentikan tubuhnya. Dia tidak lagi berani maju. Mereka semua tahu bahwa wanita berambut putih ini terlalu menakutkan dalam menggunakan racun. Jika dia terlalu dekat, kemungkinan dia bahkan tidak akan menyadari saat dia diracuni dan menjadi tidak sadarkan diri. Sorakan yang awalnya di benteng telah benar-benar lenyap. Keheningan luar biasa menutupi bagian atas dinding. Tak terhitung banyaknya orang yang melihat wanita dengan rambut putih terurai pada elang besar itu. Mata mereka menyimpan ketakutan yang terpancar di dalam hati mereka. Penampilan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak muncul ketika Yan Luotian dan tiga sesepuh Mulan muncul pada saat bersamaan. Bukankah dia sudah sembuh? Kenapa dia benar-benar muncul saat ini? Tangan Hai Bodong yang diletakkan di dinding gemetar tanpa sadar. Suaranya juga sangat serak saat dia berbicara. Ekspresi Jia Xingtian, Fama, dan yang lainnya tidak terlalu bagus. Bahkan jika Medusa akan menyerang, sulit baginya untuk menang dalam menghadapi pemimpin sekte-sekte racun yang sangat misterius ini. Selain itu, keterampilan racun yang tidak biasa dan tak tertandingi itu menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bertahan. Dengan penampilannya, sepertinya ancaman hari ini akan melonjak sekali lagi. Xiao Ding mengusap keningnya dengan lembut. Matanya menunjukkan ekspresi kalah. Jelas, penampilan pemimpin misterius dari sekte racun ini membebani dirinya. Pemimpin sekte dari sekte racun itu baru saja muncul, tetapi dia telah menyebabkan orang-orang dari Kekaisaran Magia jatuh ke dalam suasana yang begitu rendah. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkannya hati orang-orang dari Kekaisaran Jiama terhadapnya. Saat berada di langit, ekspresi Xiao Yan gelap dan hikmat saat dia menyaksikan dua sesepuh Mulan mundur. Setelah itu dia mengarahkan pandangannya ke wanita berambut putih di atas elang raksasa. Hatinya sedikit tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan wanita misterius ini sangat menakutkan. Sepertinya dia tidak jauh lebih lemah dari Medusa. Tampaknya situasi hari ini semakin memburuk. Dia adalah pemimpin sekte dari Poison Sect itu, kamu harus berhati-hati. Sosok Medusa bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Wajahnya serius saat dia berbicara. Hati Xiao Yan sekali lagi tenggelam dengan keras ketika dia melihat bahkan Medusa mengungkapkan ekspresi seperti itu. Tampaknya pemimpin sekte dari sekte racun ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengannya? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Sulit, orang ini juga sangat aneh. Sudah batas saya untuk memblokirnya. Kecuali kita benar-benar bertarung sampai titik di mana kita berdua dikalahkan dengan luka serius, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Medusa ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan mendesah. Xiao Yan hanya bisa mendesah pelan saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat atmosfer sunyi yang mematikan dari dinding, mengatupkan giginya dan berkata, tidak apa-apa juga untuk memblokirnya. 3 tetua Mulan pihak lain telah dilumpuhkan oleh saya. Tinggalkan Yan Luotian untuk saya tangani. Petik 2. Medusa sekali lagi ragu-ragu sebelum sedikit mengangguk. Namun, hatinya sedikit tenggelam. Meskipun dia dan Xiao Yan mungkin bisa memblokir 2 elit Dozong dari sisi lain, para ahli dari 3 sekte jauh lebih banyak daripada mereka yang berasal dari Kekaisaran Jiama. Jika mereka melancarkan serangan penuh ke benteng, sepertinya benteng itu benar-benar tidak akan bisa bertahan lama sebelum itu akan jatuh. Jika pasukan aliansi besar ini diizinkan untuk menyerang Kekaisaran pada saat itu, mereka akan sangat lelah bahkan jika mereka memiliki kekuatan berlebih untuk mengejar. Namun, dengan situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain ini. Bagaimanapun, mereka tidak bisa membiarkan pemimpin sekte dari sekte racun ini dan Yan Luotian terlibat dalam pertarungan ofensif dan defensif ini. Selama Xiao Yan berdiskusi dan memutuskan dengan Medusa, pupil ungu abu-abu dari wanita berambut putih pada elang besar di kejauhan menyapu dengan acuh tak acuh pada Yan Luotian dan 2 sesepuh Mulan. Suaranya datar saat dia berkata, kalian berdua telah mengecewakan leluhur ini, menyebut diri sendiri sebagai Dozong. Yan Luotian dan 2 sesepuh Mulan mengungkapkan rasa malu di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-katanya ini. Yang pertama dengan dingin mendengus, itu hanya karena ketiga orang tua ini ceroboh. Mereka tidak hanya gagal menghabisi bocah sekelas Do Huang itu,
tetapi mereka bahkan membiarkannya mematahkan keterampilan 3 binatang buas dan melukai salah satu dari mereka secara serius. Petik 2. Kedua sesepuh Mulan juga menjadi marah ketika mereka mendengar Yan Luotian membuat tuduhan. Penatua yang telah berubah menjadi orang berkepala beruang sebelumnya berkata dengan marah, "Pemimpin Sekte Yan, orang itu bukan Do Huang biasa. Saya berani mengatakan bahwa ketangkasan anehnya sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan keterampilan ketangkasan tertinggi Sekte Angsa Emas Anda tidak dapat menandingi." Petik 2. Tidak peduli seberapa misterius skill agility-nya, dia hanyalah seorang Do Huang. Sepertinya reputasi 3 sesepuh Mulan dari Lembah Mulan terlalu dibesar-besarkan. Yan Luotian tertawa dingin. Matanya juga dipenuhi dengan amarah saat ini. Jika ketiga orang tua ini tidak gagal, bagaimana dia akan menjadi begitu sengsara di tangan Medusa, mengakibatkan dia kehilangan muka di depan banyak orang. Petik 2. Yan Luotian, lebih baik kamu tidak berlebihan. Lembah Mulan saya tidak takut pada Sekte Angsa Emas Anda. Kedua sesepuh Mulan segera menjadi sangat marah saat mereka berteriak dengan tegas. Mengapa? Kalian berdua, yang telah kehilangan 3 Beast Savage Skill, juga berani berteriak padaku? Yan Luotian menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan cara yang gelap dan menyeramkan. The Mulan 3 Elders tanpa 3 Beast Savage Skill, hanyalah orang biasa di puncak kelas Do Huang. Mereka tidak menimbulkan banyak ancaman di mata seorang elit Dozong. Kamu, 3 sesepuh Mulan sangat marah. Wajah mereka membengkak menjadi warna ungu tetapi mereka tidak berani menyerang. Pertengkaran selesai, wanita berambut putih di elang besar berbicara dengan sikap acuh tak acuh sementara ketiga orang itu memilih satu sama lain. Yan Luotian dan 2 sesepuh Mulan merasakan dingin di wajah mereka ketika mereka mendengar dinginnya suaranya. Mereka sekali lagi saling memandang dengan ganas sebelum mengalihkan pandangan mereka. Mulan 2 sesepuh, kalian berdua harus berkumpul dengan ahli lain di ketentaraan setelah ini. Mata abu-abu keunguan menyapu tubuh kedua orang itu saat wanita berambut putih itu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Wajah kedua sesepuh Mulan sedikit berubah ketika mereka mendengar ini tetapi mereka hanya bisa menganggukkan kepala dengan senyum pahit. Setelah kehilangan 3 Beast Savage Skill, mereka hanya berada di puncak kelas Do Huang. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di kelas Dozong. Segera, mereka memindahkan tubuh mereka dan bergabung dengan pasukan besar di bawah. Wanita berambut putih itu melirik Yan Luotian di sampingnya setelah mengirim 2 tetua Mulan. Matanya tetap diam seperti sumur tua, serahkan Medusa padaku, seperti bocah Do Huang yang kau sebutkan. Matanya menyapu langit di atas benteng ketika dia berbicara sampai saat ini. Tatapannya berhenti di tubuh Medusa sebelum beralih ke pria muda berjubah hitam di sampingnya. Wajah di balik cadar awalnya kaget saat melihat wajah muda yang dingin. Itu segera berubah saat dia tanpa sadar bergumam, bagaimana bisa itu dia?